3N. Yes, yes, yes. Siapa takut? Norma dan Undang-Undang Dasar 1145. Siap. Nah, baik, jadi itu ya kita hari ini. Nah, sekarang kita mau, tadi sudah saya sebutkan kaitan dengan hak dan kewajiban. Tujuannya ya, kita lihat tujuannya dulu ya. Tujuannya peserta didik kemudian langsung ke Bapak Ibu tanggapan dari selama menjalankan mana yang kita kemudian atau mana yang kegiatan tadi yang mungkin tidak perlu diulangi. Silakan Bapak Ibu. Karena tadi saya mengamati dari awal sampai akhir. Kalau perlu di video karena mungkin kurang bisa mengamati dengan baik, Pak Bambang juga karena ngurusi anak-anak yang olahraga, jadi ada juga saya ahli yang mengamati faktor di kelas. Seluruh pembelajaran tadi sudah berjalan. Ada beberapa yang menjadi catatan saya ini tadi Pak Anton. Yang pertama memang CP, TP tadi saya amati di modul ajar ini sudah sama, tapi profil pelajar Pancasila ini cuma satu ya, mungkin bisa ditambahkan 2 gitu atau minimal 2 atau 3 gitu ya. Jadi di sini profil pelajarnya cuma satu untuk portfolio. Mungkin kan ada lagi kalau berdiskusi berarti kan ada kebenaran kritis atau apa bisa ditambahkan. Terus untuk yang pertama saya amati tadi itu sudah membuka pembelajaran dengan baik. Ada karena sudah berdoa tadi, jadi tidak berdoa tapi memang sudah berdoa belum ditanyakan itu. Terus ada presensi, kemudian kegiatan ini juga berjalan baik. Menanyakan dahulu pembelajarannya. Jadi kalau biasanya dulu tidak langsung pembelajaran tapi menanyakan dulu apa yang ingin diajarkan itu ya Pak Anton tadi, hak dan kewajiban itu apa, itu mungkin sebagai langkah Pak Anton untuk asesmen awal ya Pak Anton tadi ya. Jadi ada asesmen walaupun cuma satu pertanyaan seperti itu yang saya amati. Kemudian metode literasi itu Pak Anton terapkan menit pertama, jadi anak-anak membaca. Literasi itu bisa bervariasi menurut saya Pak Anton, jadi tidak hanya membaca buku, bisa langsung dari HP misalnya, anak-anak boleh langsung buka HP, kan literasi di HP mungkin lebih lengkap seperti itu. Literasi di awal itu bagus Anton diterapkan. Saya juga bisa mencontoh itu tadi literasi awalnya. Kemudian berapa tadi sudah banyak. Yang keempat itu yang saya amati itu diferensiasi yang Pak Anton terapkan itu belum menyeluruh. Jadi baru ada satu diferensiasi. Jadi diferensiasi proses. Jadi pembentukan kelompok kecil menjadi kelompok besar itu kan nanti proses diferensiasi yang Pak Anton terapkan itu menurut pengamatan saya. Kemudian yang tanya jawab tadi ya Pak Anton, mungkin menurut saya, tanggapan saya, karena kenapa kurang hidup diskusinya ataupun presentasinya, karena Pak Anton tidak menentukan aturannya. Kalau diskusi, kalau saya ini menerapkan aturan di Pak Anton, kalau mau hidup setiap kelompok harus membuat satu pertanyaan. Misalnya kelompok satu yang maju, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu harus membuat satu pertanyaan. Jadi biar diskusinya hidup gitu Pak Anton, misalnya seperti itu. Kalau bisa tadi
tadi kan Pak Anton bilang, wah diskusinya yuk kayak gitu mau ditunggu sampai kapan? Nah, karena tidak menerapkan strategi yang membuat membuat pertanyaan setiap kelompok. Jika tadi diterapkan aja setiap kelompok buat satu pertanyaan, mungkin ada pertanyaan tuh atau tadi ya enggak kayak jadinya suasananya lebih hidup, lebih menyenangkan. Walaupun sudah dikasih dia gitu ya Pak Anton tadi, tapi itu luar biasa tadi dia saya tertarik loh Pak Anton, karena dia itu mengarah pada satu materi yang Pak Anton sampaikan. Jadi termasuk espreading, saya jadi mencairkan suasana di depan sama di belakang walaupun sudah dingin. Itu dari saya Pak Anton, tapi dari keluar sudah luar biasa karena anak-anak paham apa yang dia pelajari. Jadi itu apa, kewajiban itu apa, anak-anak itu paham betul. Terima kasih. Iya, langsung ditanya. Mau tunggu namanya. Saya salah. Jadi yang pertama berkaitan dengan diferensiasi. Memang diferensiasi itu formulnya itu ada yang sudah sedikit pinter, tengah, lalu ada itu. Tapi di situ nggak satu semua. Kemudian yang kelompok saja tadi ya saya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Memang yang paling sesuai memang yang bersama yang itu karena saya sebenarnya mau karena itu setiap mapel itu kan harus sub saja, sedangkan dalam mungkin ada bagian tertentu sehingga saya bagi-bagi ada yang mungkin norma, nanti ada norma dan ada itu kaitannya dengan subnya dan norma, dan kewajiban ada yang dan makanya setiap sub itu hanya saya kasih satu-satu minimal karena hanya satu kali pertemuan gitu. Tapi saran yang itu tadi berikan. Tapi alasan saya itu aja karena bab itu satu bab itu sebenarnya sudah mencakup waktu profil pelajaran sudah ada semua, tapi hanya saya bagikan pertemuan pertama ini, pertemuan kedua ini, pertemuan ketiga ini ya, sehingga nanti dalam satu bab itu sudah bisa mencakup